Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsalitsu fi taqrir masyra'in akhar litashihi ma dzakarnahu min istinbatil masail katsirati min hadhihi surah. Pasal yang ketiga menetapkan pembahasan yang lain untuk memberikan kebenaran apa yang saya katakan, yaitu adanya beberapa masalah yang banyak dari surat Al-Fatihah ini. I'lam anna idza dzakarna mas'alatan wahidatan fi hadzal kitabi wa dalalna ala sihhatiha biwujuhi asyaratin. Ketika kita menjelaskan setiap satu masalah dari pasal ini atau dari bab ini, kemudian saya mendatangkan dalil kebenarannya yang mendukung kebenaran masalah itu dengan 10 sudut, dengan 10 poin. Fakullu wahidin min tilkal wujuhi wa dalail mas'alah binafsiha. Maka yang 10 itu setiap satu dari 10 mempunyai dan dalil-dalilnya menjadi masalah sendiri. Jadi setiap masalah satu bisa diperkuat dengan dalil 10 untuk mendukung kebenarannya. Dalil 10 itu setiap satu juga menjadi masalah sendiri. Summa idza hakaina fiha mathalan syubhatin khamsah fa kullu wahidin minha aidan mas'alah mustaqillah bi nafsiha. Begitu pula ketika saya menceritakan dalam masalah itu ada syubhat atau dalil ya, ada syubhat, ada sesuatu yang dipermasalahkan, diperdebatkan, khamsah 5. Maka setiap syubhat yang satu menjadi masalah sendiri. Tsumma idza ajabna an kulli wahidin minha bijawabain aw thalathah fatilkal ajubati thalathah aidan masail thalathah. Dan ketika saya menjelaskanlah atau menjawab syubhat-syubhat tadi, ada 5 syubhat, ada 5 poin diskusi lah yang masih samar, maka setiap jawaban itu bisa 2 atau 3, maka setiap jawaban itu juga punya masalah sendiri. Wa idza qulna mathalan, contoh, al-alfadzul waridatu fi kalamil arabi ja'at ala 60 wajhan. Setiap lafal atau semua lafal yang ada di bahasa Arab itu bisa sampai menjadi 60 model. Fassalna tilkal wujuh. Kemudian saya rinci 60 itu. Fahadzal kalam fil haqiqati sittuna mas'alah. Maka pembahasan akan menjadi 60 masalah. Wa dzalika li anna al-mas'alata la ma'na laha illa mawdhi'us su'al wat takrir. Masalah itu tidak ada nilainya kalau tanpa memahami soal dan jawaban. Kalau baru tahu masalah menjadi masalah itu harus kita ketahui pertanyaannya dan jawabannya dan kebenarannya, ketetapannya lah. Kalau belum tahu berarti nggak ada artinya masalah itu. Masalah menjadi masalah kalau kita tahu ada soal dan ada jawaban. Falamma kana kullu wahidin min hadzal wujuhi kadzalik kana kullu wahid minha masalah ala hidah. Maka ketika setiap satu wajah itu seperti itu, yaitu ada 60 wajah, artinya setiap satu wajah juga ada masalah dengan sendirinya. Wa idza waqafta ala hadhihi daqiqah fanaqul. Kalau kamu paham tentang kedalaman masalah ini, inna law i'tabarna al-mabahith al-muta'alliqah bil ism al-fi'l. Kalau seandainya saya membahas yang berkaitan dengan isim dan fi'il, kata benda dan kata kerja. Tsumma nanzil minha ila al-mabahith al-muta'alliqah bi taqsim al-af'al bil ma'lum wal madhkur. Kemudian kita
lanjut atau kita turun pada lebih mendalam lagi pembahasan berkaitan dengan bagian-bagiannya kata kerja. Ada yang maklum, ada yang mazkur, ada yang diketahui, ada yang bisa disebut. Wal mabahits al-muta'alliqah bil mawjud wal ma'dum, dan pembahasan yang berkaitan dengan yang ada dan yang tidak ada. Wal mabahits al-muta'alliqah bil wajib wal mungkin, dan pembahasan yang berkaitan dengan yang wajib adanya dan atau mungkin adanya. Wal mabahits al-muta'alliqah bil jauhar wal 'ard, dan pembahasan yang berkaitan dengan esensi dan eksistensi. Wal mabahits al-muta'alliqah bi maqulatil kaif wa kaifiyatul qisamihi ila al-kaifiyah al-mahsusah wa ghair mahsusah, dan pembahasan berkaitan dengan kategori quality dan bagaimana berapa macam quality itu, ada yang mahsusah bisa diraba, ada yang tidak diraba, ada yang tidak bisa diraba. Wal mabahits al-muta'alliqah bis saut, dan pembahasan yang berkaitan dengan suara. Wa kaifiyati huduthihi, dan bagaimana lahirlah munculnya suara, terjadinya suara. Wa kaifiyatil adlat, bagaimana keadaan otot-otot al-muhdithah yang melahirkan lil aswat, suara, otot-otot yang bisa melahirkan suara. Wal huruf dan huruf, hadumal khutab. Kalau kita bahas semuanya itu, maka betapa besarnya al-khutab. Apa khutab itu? Ya masalah atau persoalan lah. Atau apa? Betapa besarnya pembicaraan itu. Wattasa'al bab, luaslah bab ini. Walakinna nabda'u fi hadzal kitab bi mabahits al-muta'alliqah bil kalimati wal kalam wal qaul wal lafz wal ibarah. Saya di sini akan memulai pembahasan berkaitan dengan al-kalimah, al-kalam, al-qaul, al-lafz, al-ibarah. Kalimah, kata, kalam. Ini kalau di bahasa Indonesia kalam kalimah itu ya. Dan kalau bahasa Arab kalimah itu kata. Wal kalam dan kalimah, wal qaul dan ucapan, wal lafz dan lafal, wal ibarah dan takbir, redaksi. Tsumma nanzil minha ila al-mabahits al-muta'alliqah bil ismi wal fi'li wal harf. Kemudian dari situ saya akan mendalami lagi pembahasan berkaitan dengan isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata huruf. Tsumma nanzilu minha ila al-mabahits al-muta'alliqah bi taqsimatil asma'i wal af'al wal huruf. Kemudian saya lanjut akan menuju pembahasan berkaitan dengan pembagian beberapa nama, beberapa kata benda dan beberapa kata kerja dan huruf. Hatta tantahi ila al-anwa'its thalathah al-mawjudah fi qawli a'udzubillah, sehingga tuntaslah pembahasan dari 3 kalimat yang ada dari a'udzubillah. Kata kerja a'udzu, ba huruf, Allah kata benda, fi'il, huruf, isim, selesai sudah pembahasan a'udzubillah. Wa narju min fadlillahil amim ayyufiqana lil wusuli ila hadzal matlubil karim. Al-kitabul awal fil ulumil mustanbitati min qawli a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pembahasan pertama terkait dengan beberapa ilmu yang bisa digali dari firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lam anna al-ulum al-mustanbitata min hadhil kalimah naw'an. Ilmu-ilmu yang bisa digali dari kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim ada 2. Ahaduhuma al-mabahits al-muta'alliqatu bil lughati wal i'rab, terkaitan dengan bahasa dan i'rabnya. Watsani al-mabahits al-muta'alliqatu bi ilmi al-usul furu', dan pembahasan berkaitan dengan ilmu usul dan ilmu cabang. Ini dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini. Al-qismul awwal min hadzal kitab fi al-mabahits al-adabiyyah al-muta'alliqati bi hadzal kalimah wa fi abwab. Pertama dari sisi bahasa, adab lah, yang berkaitan dengan kalimat ini. Itu pun ada beberapa bab. Al-babul awal fil mabahits al-muta'alliqati bil kalimah wa ma yajri majraha wa fi masail. Pembahasan yang berkaitan dengan kalimah dan apa yang mengalir dari pembahasan itu, kalimah, wa fi masail, ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, i'lam anna akmal turuq fi ta'rif madlulatil alfaz huwa tariqatul istiqaq. Ketahuilah bahwa metode yang paling sempurna dalam memberikan definisi
dalam memberikan pengetahuan tentang dilalahnya alfaz, makna terkandung dalam lafaz adalah dengan cara istiqaq. Apa istiqaq itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Bentukan. Jadi ilmu istiqaq ada ilmu etimologi sih. Istiqaq. Tsumma innal istiqaq ala naw'ain. Istiqaq ini ada dua macam. Al-istiqaqul asghar, small istiqaq, wal istiqaqul akbar, big istiqaq. Amal istiqaqul asghar, yang kecil, famithal istiqaqi sighatil madi wal mustaqbal minal masdar. Fi'il madi, kata kerja yang sudah masa lalu, past tense ya. Wal mustaqbal, yang akan datang, itu lahir dari masdar, dari kosakata. Itu gampang itu. Gampang itu sih pembahasannya. Wa mithlu istiqaqi ismul fa'il wa ismul maf'ul wa ghairihuma minhu. Demikian pula istiqaqnya isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lainnya dari masdar. Gampang itu. Dari kata nasron lahir nasoro yansuru. An-nasir wal mansur. Unsur la tansur. Itu gampang itu. Gampang itu. Wa ammal istiqaqul akbar, adapun bentukan kata yang besar, bahwa annal kalimata idza kanat murakkabah minal hurufi kanat qabilatan lil inkilabati la mahalata. Setiap kata apabila tersusun dari beberapa huruf, itu artinya pasti bisa berbolak-balik. Pasti la mahalata. Contoh fanaqul awwalu maratibi hadzal tarkib an takuna kalimah min murakkabah min harfain. Pertama kali tarkib adalah satu kata terdiri dari dua huruf. Wa betul hadhil kalimah yang terdiri dari dua huruf itu la taqbalu illa naw'ain min taqlib. Tidak mungkin dibolak-balik kecuali ada dua macam. Lebih dari dua enggak bisa kan, karena dua huruf saja kok. Kaqaulina man wa qalbuhu, balikannya 6. Dah selesai. Man dan 6 selesai. Wa ba'da hadhil martabah an takuna kalimah murakkabatan min thalathati ahruf ka qaulina hamida. Ada kata yang terdiri dari 3 huruf seperti lafal hamida. Wa hadhil kalimatu taqbalu 6 anwa' min at-taqlibat. Mahada, madaha, dahama, damaha. Jadi 6 jadinya. وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداء لتلك الكلمة. Karena dimungkinkan menjadikan setiap huruf 3 itu ha mim dal dijadikan awalnya kalimah, awalnya kata. Wa ala kulli wahidin min at-taqdirat ats-tsalath, dan setiap satu yang 3 itu fa inna yumkin wuqu'ul harfain al-baqiyan ala wajhain lakin darbu ats-tsalatha fi ithnani bi sittah. Fadil ketaklibat al-waqi' fil kalimati tsulatsiyat yumkinu kuha ala sittati aujuh. Maka menjadi bisa 6 kata yang dari 3 kata tadi. Summa ba'da hadhil martabah, misalkan hamida, mahada, dahama, damaha, terus apa lagi? Madaha, hamida, hadama. Ya, terus dahama, mahada, madaha, dahama, damaha. Summa ba'da hadhil martabah an takuna kalimah rubaiyah 4 huruf. Kakuna aqrab, tha'lab. Wa taqbalu 24 wajhan min taqlibat. Aqrab, qa'rab, qar'ab, qab'ar. Walhasil jadi 24 itu. Raqab, raq'ab, rab'ak, ba'qar, baqra', barqa'. Wadhalika li'annahu yumkinu ja'lu kulli wahid min tilka al-huruf al-arba'ah ibtida'an tilka al-kalimah. Karena mungkin saja setiap awal huruf itu dijadikan, yang ada di huruf itu dijadikan awalnya awal permulaan kata. Wa ala kulli wahidin min tilka at-taqdirat al-arba'ah fa innahu yumkinu wuqu' al-huruf ath-thalathah al-baqiyah ala sittatin min at-taqlibat wa duriba arba'atun fi sittatin yufidu 24 wajhan. Maka jadilah semua itu kalau dibolak-balik menjadi 24.
Thumma ba'da hadhil martabah an takuna kalimah khumasiyah kaqaulna safarjal. Wa hiya taqbal 120. Bisa 120 itu. Naw'an taklibat. Safarjal, fasarjal, safarjal, sarfajal, sarlaja. Gitulah, terus terus. Fasrojal, farsajal, farjalas, dan terusnya lah. وذلك لو يمكن جعل كل واحدة من تلك الحروف الخمسة ابتداء من تلك الكلمة على نوع على كل واحدة من هذه التقديرات فإنه يمكن وقوع الحروف الأربعة الباقية على 24 وجها على ما سبق تقريره وضرب خمسة في 24 ب120. Jadi jadilah nanti 120 bentuk gitu. والضابط في الباب أنك إذا عرفت التقاليب الممكنة في العدد الأقل ثم أردت أن تعرف عدد التقاليب الممكنة في العدد الذي فوقه فاضرب العدد الفوقاني في العدد الحاصل من التقاليب الممكنة في العدد الفوقاني. Kalau kamu bisa, kamu bikin sendirilah membolak-balikan huruf dengan bilangan-bilangan tadi. Kamu akan mengetahui bagaimana macamnya istiqoq dari kalimat satu saja bisa menjadi ratusan. Al-mas'alatu tsaniyah. I'lam anna i'tibar hal istiqoq al-asghar sahlun mu'tadun ma'luf. Adapun pembahasan tentang istiqoq al-asghar. Apa tadi istiqoq? Bentukan ya. Yang apa? Keturunan lafal lah. Yang kecil itu sangat mudah. Amal istiqoq akbar fari'ayatu su'bah. Yang tadi akbar tadi itu kan sulit. Wa kanahu la yumkinu ri'ayatu illa fil kalimati tsulatsiyah. Seakan-akan tidak mungkin kecuali yang terdiri dari 3 huruf. Dan taqalibah la tazidu asittah karena dibolak-baliknya tidak lebih dari 6. Amma rubaiyat wal khumasiyat fa innaha katsiratun jiddan. Yang tadi sampai 120 tadi. Waktu tilkat tarkibat takun muhmalah. Dan kebanyakan tarkibat tadi muhmalah, nggak ada artinya, nggak dipakai dalam bahasa Arab. Fala yumkin ri'ayatu hadzal naw' min istiqaq fiha illa ala sabqut nadrah. Maka tidak mungkin menjaga model ini, model yang tadi itu kecuali dalam keadaan kecuali sangat sedikit. Wa aidan al-kalimatu tsulatsiyatu falamma yujadu fiha ma yakunu jami'u taqalibiha al-mumkinatil mu'tabarah bal yakunu fil aktsari ba'daha musta'mal ba'daha muhmalan wa ma dzalik fa innal qadra al-mumkin minhu wal ghayatul quswa fi tahqiq kalam fil mabahits al-lughawiyyah. Kalimat yang terdiri dari 3 huruf itu sedikit kemungkinan taqalibnya yang bisa dianggap penting, dan kebanyakan sebagian bentuknya tadi musta'mal berlaku di bahasa Arab dan sebagian lagi muhmal tidak berlaku. Maka jika Anda telah memahami ini ghayatul quswa, sudah mencapai tujuan dalam pembahasan ini. Al-mas'alatu tsalitsa fi tafsir kalimah. Lafal kalimah sendiri itu apa? Lafal kalimah itu loh. Al-kalimah. I'lam anna tarkibal kafi wal lam. Kaf dan lam wal mim bihasabi taqalibiha al-mumkinah as-sittah tufidul quwwah wasyiddah. Tersusunnya kaf, lam, mim dan dibolak-balikan, walaupun dibolak-balik itu menunjukkan makna kuat dan sangat. Khamsatun minha mu'tabarah. 5 ada maknanya atau terpakai. Wa wahid dha'i'. Yang satu nganggur lah, sia-sia. Fal awal kalimah, famdu al kalam. Kalimah berbicara. Dan yaqra'u sam'a wa yu'thiru fi. Bisa membekas pendengaran, mengetuk dan membekas pendengaran telinga. Wa aidan yu'thiru fi dhihn biwasati ifadil makna, bisa membekas pada hati dengan memahami maknanya.
Wa minhu al-qalm lil jarhi. Al-qalm apa? Mananya luka. Jadi kalam atau luka. Wa fi syiddah. Dalam luka itu ada arti syiddah. Wal kalam ma ghaladha min al-ard. Begitu pula lafal al-kalam maknanya apa yang keras dari tanah. Wa dzalika syiddati, karena syiddahnya ard tersebut. At-tani, kalau kita balik, kamula, sempurna. Kaf, mim, la, mim, lam. Juga mengandung makna quwwah dan syiddah, kekuatan. Ya anal kamil aqwa naqis. Karena sempurna itu lebih kuat daripada yang kurang. Wasalith lakama, tinju. Mana tinju mananya? Memukul. Bermakna syiddah fil lafz zahir, jelas. Ini mengandung makna yang berat. Tinju. Wal rabi' makala wa minhu bi'run makul idza qalla ma'uha. Makala itu apa? Tidak ada airnya itu apa? Tidak ada air itu asat, bahasa Jawa apa? Kering ya, apa namanya? Bahasa Jawa asat. Ya kering lah, airnya kering itu loh. Itu makala maknanya tidak ada airnya itu loh, kering. Wa idza kana kadzalika la uruduha makruhan. Artinya makala itu mengandung makna yang tidak disenangi. Fa yahsulu naw'u syiddah 'inda wurudiha. Mengandung makna syiddah, makna sangat, makna berat. Al-khamis malaka. Wah, ini malaka. Malakatul ajin. Idza am'anta ajnahu. Atau betul-betul kamu mengaduk. Fashtadda wa qawiya, dan kuat. Wa minhu malakal insan. Manusia menjadi pemilik. Malaka li'annahu naw'ul qudrah. Bagian dari kekuasaan. Wa amlakatul jariyah. Li'anna ba'la yaqdiru 'alaiha. Saya memiliki jariyah. Al-masalatul rabi'ah, lafdzul kalimah. Al-kalimah itu loh, al-kalimah itu qad yustamal fil lafdzatil wahidah wa yuradu bihal kalamil katsir. Kalimah itu kadang diartikan artinya maknanya kalam yang panjang. Alladzi qad irtabata ba'duhu bi ba'din ka tasmiyatihim al-qasidah bi asma kalimah. Misalkan ada qasidah syair dikatakan kalimah Ka'b bin Zuhair. Berarti maksudnya qasidah sebanyak-banyaknya qasidah. Wa min hadhihi kalimatus syahadah. Ada berapa kalimat syahadah itu? Panjang kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan kalimatus syahadah. Al kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah panjang. La ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu Muhammadur Rasulullah. Kalimah. Seperti satu kata aja itu. Terus begitu panjangnya. Walamma kana majazu aula minal ishtiraki, alimna anna itlaq lafdzil kalimah al murakkab majaz. Dan ketika kita tahu bahwa majaz itu lebih utama daripada ishtirak, maka kita tahu menganggap kalimah itu majaz. Jadi kalimah diartikan kalam itu majaz. Kalimatus syahadah, padahal dua syahadat itu. Jadi bilang kalimatus syahadah, tidak kalamu syahadah. Kalimat thayyibah, tidak kalam thayyib. Enggak gitu. Padahal panjang kan? Tapi bilangnya kalimah tuh. Wa dzalika wajhain. Karena ada dua alasan. Al-awwal, anal murakkaba innama yatarakkab minal mufradat. Sesuatu yang tersusun itu atau kata yang tersusun itu tersusun dari beberapa mufradat. Fa itlaqu lafdzil kalimah 'ala al-kalamil murakkab yakunu itlaqan lismil juz'i 'ala al-kull. Maka ketika kita katakan al-kalimah untuk kalam yang panjang yang tersusun itu artinya itlaqil juz'i 'ala al-kull. Kita mengucapkan nama bagian pada dimaksud adalah keseluruhan. Kalimatus syahadah. Seakan-akan cuma satu katanya saja, misalkan asyhadunya saja misalkan. Enggak. Kalimat syahadah itu semua. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat syahadah itu. Artinya itu kalam syahadah.
artinya itlaqul juz'i alal halkul. Kita mengucapkannya bagiannya, tapi maksudnya semuanya. Wathani, anna kalam al-kathira idza irtabata ba'd ba'd hasalat la wahdah fasara syabihan bil mufrad fi tilkal wujuh. Kalam yang panjang itu kalau satu sama lainnya itu terhubung dengan erat sekali, maka seperti mufrad, seperti kalimat syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seperti kalimat, seperti satu kata. Berarti itu banyak kata itu. Karena apa? Karena terkait antara syahadah ula syahadah tsaniyah sangat erat sekali. Al-musyabahah sababun min asbab husnul majaz. Ini dianggap majaz yang baik ini. Ketika mengatakan kalimat syahadat itu kalimah. Fa'utriqu lafdhul kalimah ala kalam at-tawil lihada sebab. Maka al-kalimah diucapkan untuk kalam yang panjang karena sebab ini. Yaitu sebab terkaitan satu sama lainnya sangat erat. Al-mas'alatul khamisah. Lafzul kalimah, lafal kalimah itu ja'a fil Qur'an ali mafhumain akharain. Dalam Al-Qur'an ada makna dua lagi, tambahan lagi. Ahaduhuma yuqalu Isa kalimatullah. Nabi Isa di Quran dikatakan kalimatullah. Ya Allah. Nabi Isa itu di dalam Al-Qur'an dikatakan kalimatullah wa ruhul qudus. Imma li'annahu hadatha biqaulihi kun. Ada kalanya. Alasannya apa? Imma ada kalanya karena Nabi Isa itu lahir dengan kata kun. Aw li'annahu hadatha fi zamanin qalil kama tahdhul kalimah kadzalik. Atau Nabi Isa itu diciptakannya dalam zaman sangat singkat seperti kalimat kan diucapkan singkat. Kenapa Nabi Isa dalam Quran dikatakan kalimatullah? Karena ya dua-duanya gak boleh, gak usah imma lah, gak usah imma, dua-duanya aja lah, gak usah imma. Menurut saya dua-duanya aja. Karena Nabi Isa diciptakan tidak dengan perkawinan suami istri, tapi dengan kalimat kun. Dan pada zaman yang sedikit, yang singkat, Jibril menghembus, meniup. Nah, hamil Maryam dalam zaman cepat. Seperti kalimat juga keluar dari lisan cepat. Wathani, annahu ta'ala sumya af'alahu kalimat. Dan Allah sendiri sama. Annahu sama af'alahu kalimat. Memberi nama beberapa pekerjaannya Allah itu dengan kalimat. Kama qala ta'ala fil ayatil karimah. Seperti firman Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Lalafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta kalimat Allah. Itu apa artinya kalimat itu? Apa itu? Af'al. Af'al. Ciptaannya Allah, khalqullah. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis semua ciptaan Allah, lalafidal bahru. Habislah tinta itu, lautan itu jadi tinta. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum selesai, habis menulis khalqullah, af'alullah. Af'al Tuhanku. Wassabab fihi al-wajh. Fihi al-wajhan al-madhkuran fima taqaddam. Sebabnya apa? Karena sebab yang sudah saya sebutkan dua tadi di awal itu tadi. Imma hadatha biqaulikun au hadatha fi zamanin qalil. Paham ya? Jadi kadang-kadang kalimat itu artinya af'alullah. Bukan kalimat itu ucapannya atau firmannya, tapi af'alnya, pekerjaannya. Maknanya itu. Al-masalatu sadisa fil qaul. Nah sekarang kata al-qaul, ucapan. Hada tarkibu bihasabi taqalibi as-sittah yadullu al-harakah wal khiffah. Kalau tadi kalimat itu menunjukkan makna berat, kalau qaul menunjukkan makna ringan. Bergerak dan ringan. Fal awal qawala wa min al-qaul. Cepat kan? Lianna dzalika amrun sahlun al-lisan. Ucapan itu ringan terhadap lisan. Ats-tsani qalwun. Al-qalwu itu himar wahash. Himar yang apa? Yang gesit. Itu qalwu bahasa Arabnya. Wa dzalika khiffati fil harakah. Karena ringannya dalam gerak.
Wa minhu qalautul bur wattas wassawiq. Saya gerak-gerakan gandum dan kacang-kacangan. Fahuma maqluwan. Dua-duanya digerakkan. Lianna syadha qulya jaffa wa khaffa. Fakala Isra'il al-harakah. Kalau sesuatu itu kalau sudah digerak-gerakan, menjadi kering dan ringan, maka menjadikan gerakan yang cepat. Wa minhu al-qaluli wa al-khafifu ta'ish. Apa saja yang ringan yang terbang itu namanya qaluli. Al-thalith waqala al-waqlu wal wa'lu. Wa'lu itu binatang kambing yang lebih besar dari kambing tapi lebih kecil daripada sapi. Waqal. Di Cina ada, di Indonesia nggak ada itu. Ayak namanya. Ayak apa ya di Cina namanya? Yak. Yak. Bahasa Arabnya waqal atau wa'al. Wa dal harakati. Wa yuqalu tawaqqala fil jabal idza sa'ada fih. Dan bahasa Arab dikatakan tawaqqala fil jabal, seorang apabila menaiki gunung. Wa rabi' walaqun. Yuqal walaqa yaliku idza asra'a. Ketika orang berjalan cepat atau berpikir cepat, bergerak cepat, walaqa yaliku. Wa qur'a id tulaqawna bi alsinatikum. Bukan tulqunahu, bukan id talaqawnahu bi alsinatikum. Mempercepat. Maknanya percepat. Ay tukhfuna wa tasra'un. Wal khamis lawqun. Lawaqo. Kama jal hadis la akul ta'am illa ma wiqali. Ay amaltu yad fi tahrikihi wa talyini hatta yusluh. Saya tidak makan makanan kecuali yang sudah atau yang digerakkan bagi saya. Artinya apa? Lawqul artinya yang saya sendiri, tangan saya yang menggerakkannya, Ya, gitu ya. Ya. Yang sudah meremas-remasnya dengan tangan saya dan menjadi melemahkan, melembutkan sampai layak dimakan. Wa minhu al-lawqa wa zabdah. Lawqa juga maknanya zubdah. Apa? Laban. Kullaha apa? Apa kilalah? Qila ya. Ini kalau salah qul. Qila laha dzalik li khifatiha wa sri' harakatiha. Dikatakan lawqah zubda itu karena ringan dan cepat harakahnya. Dan laisa biha maskatul jubni wal masl. Tidak ada tidak bercampur itu aja ya dengan jubn. Tidak seperti campuran jubn dan bumbu-bumbunya. Zubda itu beda dengan jubun. Kalau Indonesia semua sama semua ya. Mananya sama semua. Di Arab lain, zubda lain, jubna lain. Kalau kita mananya sama. Coba cari bedanya apa di Indonesia. Yogurt. Zubda tuh. Zubda yogurt. Jubna. Apa better itu apa namanya? Keju. Jubna itu keju. Kalau zubdah yogurt. Wasadis laqwan wa min al-laqwah wa al-iqab. Laqwan maknanya iqab, siksaan. Qila laha dzalik li khiffati wa sur'at tayarananiha. Wa min al-laqwah fil wajh, dan al-wajh ittaraba shakluhu fa kana khiffatun fi batish. Al-laqwa fil wajh artinya mukanya berubah dengan cepat. Wal liqwah an-naqwa as-sari'atul liqah. Onta yang cepat dalam berhubungan. Jadi laqwah. Al-masalatu sabi'atu qala Ibnu Jinni rahimahullah. Al-lughah, sekarang lughat ini. Al-lughah fi'latun min laghawtu. Fu'latun min laghawtu. Ay takallamtu. Laghawtu artinya takalamtu. Laghawtu itu saya ngomong. Wasluha lughwah. Kakurah. Kurah bola, lughwah. Wa qullah. Fa inna lamatiha, karena lam fi'ilnya semuanya itu wawat, wa semua itu. Bidai qaulihim
qarautu bil qurah. Itu berarti wawu datang wawu qarautu itu. Wa qalautu bil qullah. Wa qila fihi lahu yalghi. Idza halaka. Ya, idza hada. Oh, ketika mabok ya. Hada. Wa qala ta'ala wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang baik itu apabila menjumpai lagwun apa? Omongan yang tidak ada artinya. Lagwun itu omongan hadyun. Omongan hada itu apa? Orang mabok itu kalau ngomong apa namanya? Ngigau. Hada itu ngigau. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Firman Allah dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang baik itu orang-orang yang ketika menjumpai dengan perkataan yang tidak berarti lah, apa itu gunjing, apa itu celaan, dia marru kirama, dia akan lewat begitu saja, nggak akan menganggap lah, nggak akan memperhatikan. Marru kirama itu bukan mururon, itu marru. Qultu inna ibn jinni qad i'tabar istiqaq al-akbar fil kalimah wal qawl wa lam ya'tabir huna. Ibnu Jinni telah menganggap istiqaq yang besar dalam kalimah wal qaul wa lam ya'tabir huna wa hasil fi. Orang mabuk itu kalau ngomong apa namanya? Ngigau. Ibnu Jinni tidak melakukan hal itu padahal ada itu bisa. Fal awal idza marru bil lagwa firman Allah wa minhu aidan al-kalamu lahu. Nah ini orang-orang yang baik itu artinya al-lughah menjumpai dan juga bisa perkataan al-kalamu lahu, omongan yang tidak berguna. Wal amal lahu atau perbuatan tidak berguna. Lahu sia-sia. Dia akan lewat begitu saja. Wathani lawagha enggak akan memperhatikan. Marru kirama bukan mururan. Ghalwun wa minhu qal li ghalwun khuluwun fi kada. Si A itu sangat berlebihan dalam masalah ini. Gulu. Wa minhu al-ghulwah. Wa rabi' ghaulun. Wa minhu qala ta'ala la fiha ghaul. Apa? Mabok ya. Kalimah ahli surga nanti minum khamar tapi tidak menjadikan mabok. Jadi ghaul. Ini tidak melakukan. Wal khamis wa ghal itu. Wa minhu qala fulan au ghala fi kada. Waghala itu apa? Lagwa mendalami sedalam-dalamnya. Fokuslah. Orang-orang yang lagwa itu artinya al-sadis walagun minhu yuqal walagal qalbu fil ina. Menjilat. Anjing menjilati tempat. Wa shwa yaqul qadru mushtarak bain al-qul huwa al-im'an fi syai' wal khawd at-tamfih. Kebersamaannya makna-makna tadi adalah dalam fokus dalam sesuatu, khusus pada sesuatu, dan mendalami sesuatu tersebut dengan sempurna. Antara lagwun, ghalwun, walghun, sama dalam hal itu. Al-masad thaminatu fil lafzi. Sekarang lafal al-lafzulah, lafal al-lafz. Wa aqul أظن أن إطلاق اللفظ على هذه الأصوات والحروف على سبيل المجاز. Suara dan huruf yang keluar dari lisan kita dikatakan lafal itu majaz. Enggak sebenarnya itu. Suara yang terdiri dari huruf keluar dari mulut kita, dari lisan kita, dikatakan lafal itu majaz. وذلك لأنها إذا تحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج فالإنسان عند إخراج النفس من داخل الصدر الخارج يحبسه في المحابس المعينة. Karena suara itu ketika muncul dari seseorang yang mengeluarkan napas dari dadanya keluar, maka manusia itu berarti mengeluarkan napas dari dalam dadanya dan ditahan dengan dengan potongan yang tertentu. Kita mengatakan kata lafal gitu. Misalkan alhamdu. Itu kita mengeluarkan napas dari dalam dada dan kita tahan
Ada di sini ada gerakan menahan. Alhamdu. Kemudian hilanglah pertahanan tadi. Fatatawalladu tilkal huruf fi akhir zaman habsin nafas. Lahir huruf-huruf itu pada akhir detik tertahannya napas. Wa awwali zaman itlaqi, dan permulaan zaman dilepaskannya napas. Lahirnya huruf itu dari lisan. Walhasil annal lafdhu huwa ramyu. Makna al-lafdhu itu ramyu, melempar. Wa hadzal ma'na hasil fi hadzal aswati wal huruf min wajhain. Makna ramyu ini terdapat dalam suara dan huruf dari dua sisi. Al-wajhul awwal annal insana yarmi dzalika nafasa min dakhli sadri ila khariji wa yalfadhu. Kenapa huruf dan suara ini dikatakan lafdun? Karena manusia melempar napas dari dalam dada, keluar, melepehkan. Wa yalfadhu wa huwa dzalika huwa al-ikhraj, mengeluarkan, melepehkan. Maka wal lafdhu sababun li huduthi hadzal kalimat. Kemudian lafal ini faktor yang menyebabkan lahirnya beberapa kata. Fa'utliqa ismul lafzi ala hadzal kalimat li hadzal sabab. Maka lapal dikatakan lapal untuk kalimat-kalimat ini sebab ini, faktor ini. Karena lafal itu melepehkan huruf. Melepehkan itu apa? Yang mengeluarkan itu mengeluarkan huruf dan suara, ada huruf suara, maka menjadi katakan lapal. Wa tsani anna tawaddud al-huruf lamma kana bisabab lafz dhalika al-hawa min al-dakhil al-kharij sara dhalika shabihan bima anna al-insan yalfadhu tilka al-huruf wa yarmiha min al-dakhil al-kharij. Karena disebabkan ada udara dari dalam keluar, maka seperti manusia itu melepehkan huruf-huruf, melemparnya dari dalam keluar. Wal musyabah ihda asbabil majaz, dan kemiripan inilah menjadi faktor disebutkan majaz. Maka lafal sebagai nama dari suara dan huruf itu majaz. Sebenarnya tidak. Wal masalatu tsasi'ah al-ibarah. Karena ibarah, redaksi itu apa ibarah itu? Wa tarkibuha min abara wa fi taqalibiha sittah tufidul ubur. Menyeberang, wal intiqal, dan pindah. Fal awwal abara. Wa min al-ibarah, redaksi. Lianna al-insan la yumkinu an ayyatakallama biha illa idza intaqala min harf ila harfin akhar. Kita ini tidak bisa berbicara dengan takbir itu, dengan redaksi itu, kecuali kalau kita pindah dari huruf satu ke huruf yang lain. Baru menjadi ibarat namanya. Jadi suatu ungkapan. Kalau kita pindah dari huruf satu ke huruf yang lain, maka abara. Wa aidan annahu bisababi tilka ibarah yantakul ma'na min dhihni nafsi ila dhihni sami'. Ketika kita mengucapkan sebuah ibarah, seakan-akan kita memindahkan makna dari dalam hati kita ke dalam hatinya pendengar. Ada mana abaro, ada mana pindah itu, menyeberang. Bagaimana ibrah. Lianna tilka dam'an tantakilu min dakhil al-'ain ila kharij. Apa ibrah itu? Al-abarah. Apa? Air mata. Karena air mata itu pindah dari dalam mata keluar. Wa minhu al-ibar. Lianna al-insan yantakilu fiha min asy-syahid ila al-ghaib. Kata-kata kita harus mengambil ibarat, mengambil pelajaran, ibar. Artinya manusia pindah dari sesuatu yang dilihat oleh mata pada yang gaib. Wa min al-ma'bar. Lianna al-insan yantakil biasati min ahadi tarafil bahri ila tsani. Al-ma'bar itu artinya penyeberangan. Manusia di sini, kita di sini pindah dengan pelantaran ma'bar, perahu misalkan, dari
salah satu tepi laut ke tepi yang lain. Itu ma'bar. Kendaraan lah, kendaraan penyeberang apa? Perahu atau kapal. Wa min ta'bir. Ta'bir. Ilanahu yantakil mimma yaru fin naum ila ma'al ghaibah. Ta'bir mengartikan mimpi. Dikatakan ta'bir apa? Memindahkan apa yang dilihat dalam tidur menjadi makna yang gaib. Jadi orang, ayo kita ta'bir mimpi. Itu artinya memindahkan makna yang terlihat dalam tidur. Apa artinya? Wathani aruba. Wa minhu tasmiyatul arab bil arab li kathrati qalatihim bisabab hatta syita was saif. Aruba. Aruba itu artinya apa? Ya pindah. Bangsa Arab, bangsa yang mudah pindah. Namanya tidak usah rehatus syai' was saif, dan pokoknya bangsa yang tidak menetap, pindah-pindah dengan kemahnya. Berkemah di sana, pindah lagi berkemah di mana yang ada air. Di samping syita was saif. Wa minhu fulanun a'raba fi kalamih. A'raba itu apa? Ya menjelaskan. Lianna lafza qabla al-i'rab yakunu majhulan. Ucapannya sebelum diterangkan tidak bisa diketahui. Fa idza dakhalahu al-i'rab intaqal al-ma'rifah wal bayan. Ketika dijelaskan, maka pindah dari tidak diketahui, dari majhul menjadi diketahui. Wa tsalits bar'a. Wa minhu fulan bar'a fi kadza, pinter, cerdas. Idza takamala wa tazayad. Semakin sempurna, semakin bertambah. Ar-rabi' ba'run. Wa min ba'r likanu muntakilan min adai ila al-kharij. Apa ba'run tuh? Kotorannya hewan. Keluar dari dalam keluar, dari dalam perutnya keluar. Itu namanya pindah dari dalam perutnya keluar. Ba'run. Wal khamis ra'bun. Wa minhu yuqal al-khawf ra'bun. Rasa takut itu bahasa Arabnya ra'bun. Lianna al-insan yantaqilu 'inda huduthi min hal ila hal ukhra. Manusia atau kita ketika takut itu, kita pindah dari suatu kondisi pada kondisi yang lain. Tadinya tenang, tahu-tahu ada ular, pindah jadi kondisi yang lain, kan keadaan lain. Wasadis raba'a atau rab'u minhu ar-rab'u. Dan las takuna minha wa ilaiha. Ini dari kata ibarah menjadi abara, ba'ara, ru'aba, aroba, dan seterusnya. Al-masalatul ashiratu. Qala al-aktsar nahwiyin. Kebanyakan ulama para ahli nahwu, ahli grammar Arab, al-kalimah ghairul kalam. Kalimah itu bukan kalam, kata itu bukan kalimat. Fal kalimatu hiyal lafdh al-mufrad. Al-mufrad bukan al-mufradah itu. Kalimah itu lafal yang mufradah. Satu kata. Wal kalam huwal jumlatul mufidah. Kalam sudah susunan redaksi yang memberi faedah, makna. Wa qala aktsar usuliyin, akan tapi kebanyakan ulama usuliyin, usul fiqh maupun usuluddin, innahu la farqa bainahuma. Tidak ada bedanya antara kalimat dan kalam. Fa kullu wahid minhuma yatanawal al-mufrad wal murakkab. Kalimat dan kalam itu bisa mengandung mufrad dan murakkab. Kalimah mufrad boleh, kalimah murakkab boleh, kalam mufrad boleh, kalam murakkab boleh. Wa Ibnu Jinni wafaqal nahwiyin wastab'ada qaul mutakalimin. Imam Ibnu Jinni ahli nahwu ini menyetujui, menyepakati para ahli nahwu yang mengatakan kalimat beda dengan kalam dan menganggap jauh dari kebenaran pendapatnya para mutakalimin. Wa ma ra'aitu fi kalami hujjah qawiyah fil farqi siwa annahu nuqila an sibawih kalaman musy'iran bi lafdzul kalam mukhtassun bil jumlatil mufidah. Dan saya tidak melihat pendapatnya Ibnu Jinni ini punya hujjah yang kuat dalam membedakan, dalam perbedaan tadi. Hanya saya melihat ada pendapatnya Sibawih yang mengatakan lafdzul kalam mukhtassun bil jumlatil mufidah, itu aja. Imam Sibawih mengatakan kalam itu khusus bagi jumlah yang mufidah. Wa dzakara kalimatul ukhra illa nafi ghaitu dha'f. Dan menyampaikan keterangan tentang kalimat-kalimat yang lain, tapi sangat lemah.
Ammal usuliyun faqad ihtajju ala sihhati qawli biwujuh. Para ahli usuluddin maupun usul fikih mendatangkan hujah yang kuat membenarkan pendapatnya bahwa kalimah dan kalam itu sama. Ini dalilnya ini. Al-awwal, annal uqala, orang berakal, ya manusia yang berakal lah, qad ittafaqu ala annal kalama ma yudadul kharas wa sukut. Kalam sepakat bahwa kalam itu berlawanan dengan bisu dan diam. Wa takallum bil kalimatil wahidati yudadul kharas wa sukut. Berbicara, berkata satu kata saja itu sudah berlawanan dengan bisu dan diam. Fakana kalaman. Jadi artinya kalam dan kalim itu sama. Yang penting maknanya lawan dari bisu dan diam. Atsani, anna istiqaqal kalimah minal kalim wa minal kalam, minal kalami wa al-ajr wa ta'thir. Tadi sudah diterangkan di atas. Al-kalimah itu dari kalm, yaitu luka dan membekas dan bekas. Wa ma'lumun anna man sami'a kalimatan wahidatan fa innahu yafham ma'naha. Satu kata pun bisa ada artinya, bisa ada bekasnya. Fa huna qad hasala ma'na ta'thir. Satu kata pun bisa ada artinya, bisa ada bekasnya lah dalam hati pendengar. Fa wajaba yakuna kalaman. Maka kalimat juga bisa dikatakan kalam. Wa tsalits, yasihhu an yuqal inna fulanan takallama bihadhil kalimatil wahidah. Bisa juga dikatakan bahwa si A berbicara dengan satu kata. Berbicara satu kata, berarti isinya panjang itu. Wa yasihhu an yuqal aidan annahu ma takallama illa bihadhil kalimatil wahidah. Wa kullu dzalika yadullu ala anna al-kalimatal wahidata kalam. Jadi atau inilah acara kedua akan disampaikan kalimat bahasa itu kan kalimatul taujih, kalimatul irsyad. Baru itu pidato bisa seperempat jam, setengah jam. Tapi kata kalimatul taujih, kalimatul irsyad. Sepatah kata padahal beberapa kata itu. Bilangnya sepatah kata. Wa illa lam yasihha an yuqal takallam bil kalimatil wahidah. Ar-rabi' annahu yasihhu an yuqal takallama fulan bi kalamin ghairi tam. Begitu pula bisa dikatakan si A berbicara dengan kata-kata yang tidak sempurna. Wa dzalika yadullu ala anna husul al-ifadati tamah ghair mu'tabar fi ismil kalam. Artinya sempurna atau tidak sempurna bisa dikatakan kalam. Ya kan? Jadi tidak harus al-mufidu bulat, tidak. Dia itu berbicara, dia itu atakal bikalamin ghairi mafhum, ghairi tam. Dia berbicara dengan pembicaraan yang belum sempurna itu, yang bisa dipahami itu sudah kalam itu. Tapi tidak bisa dipahami. Harus sudah panjang tuh. Ngomong apa sih? Bicara apa sih itu nggak bisa dipahami. Nah itu, panjang kan? Dikatakan kalam yang ghairi mafhum. Padahal kalau ahli nahwu mengatakan al-kalam wal mufidu bil al-mufid. Di sini walaupun enggak mufid, bisa dikatakan kalam enggak? Bisa. Nah, al-mas'alatul 11 tafarru' ala ikhtilafil madhkur mas'alah fiqhiyah. Perdebatan yang sudah saya terangkan tadi lahir masalah fikih. Wa ula masail iman. Pertama masalah sumpah Al-Jami' Al-Kabir. Dalam kitab Jami' Al-Kabir dari Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah. Wahya anna ar-rajula idza qala limra'ati allati lam yudkhal biha. Seorang suami ketika berkata kepada istrinya yang belum dikumpulin, yang belum digaulin, bicara gini, in kallamtuka fa anta taliq thalatha marrat. Apabila saya berkata kepadamu, maka kamu dicerai tiga ceraian. Qalu, nah berpendapat fuqaha ini.
inna dzikra hadzal kalam fil marrati tsaniyah tuliqat talqatan wahidatan. Hal tan'aqdu fi hadhihi talqatan? Gimana artinya itu? Para fuqaha mengatakan kalam ini ketika menyebutkan dua kali kalam ini, maka jatuh satu talqah, satu tolak. Kalau dua kali. Wa tan'aqdu fi hadhihi talqatan? Apakah terjadi tolak ketika kedua kali? Orang Abu Hanifah wasahibah, Abu Yusuf dan siapa Abu Sahibah dan akid terjadi tolak. Wakil Zufar la terakid. Wahjatu Zufar, Imam Zufar itu mujtahid, tapi pengikutnya enggak ada. Imam Zufar itu mengatakan, lamma qala fil marrati tsaniyah in kallamtuka fa 'inda hadzal qadr min al-kalam hasal syarat. In kallamtuka dua kali, maka terjadi tolak. Lianna ismal kalam ismun li kulli ma afada syai'an. Karena kalam itu nama bagi sesuatu yang memberikan faedah. Sa'un afada faidatan tammah aw lam yakun kadzalik. Jadi ketika mengatakan in kalam tuka, gitu aja sudah terjadi. Ya gitu ya. In kalam tuka saja. Karena kalam itu faedah atau enggak faedah. Wa idza hasala syart hasala jaza. Kalau syaratnya sudah sempurna, ya balasan atau akibat dari syarat tadi sudah jatuh. Waktu dapat indah qoli in kalam tuka. Jadi baru in kalam tuka sudah terjadi kedua. Baru in kalam tuka. Nggak sampai fa antitolik. Faqala tama qoli antitolik. Kharij tamama milkin nikah. Maka kata-kata antitolik itu keluar dari sempurnanya pemilikan nikah. Ghair mudhafin ilaih. Fa wajaba Allah tanaqid. Wajatu Abi Hanifah anna syarta wa huwa qalu in kalam tuka ghairu tam. Menurut Abu Hanifah, kalau kata in kalam tuka itu kalam yang belum sempurna. Wal kalam ismun li jumlatil tamah. Sedangkan kalam itu harus sempurna. Falam yaqa' at-talaq illa 'inda tamami qul in kalam tuka fa idza talik. Menurut Abu Hanifah bisa jatuh tolak kalau sampai fa anti talik in kalam tuka fa anti talik. Wasul kalam anna idza qulna inna ismal kalam yatanawal ala kalimatil wahidah kana qaul Zufar. Kesimpulannya begini deh. Walhasil, kalau kita mengikuti mazhab Zufar, ismul kalam itu yatanawal ala kalimatil wahidah. Kalam itu bisa diartikan satu kata saja. Wa in qulna anna innahu la yatanawal illa jumlah, kalau kita ikut pendapat Abu Hanifah yang mengatakan kalam itu harus jumlah, fal qaul Abu Hanifah. وإما يقوي قول الزفر أنه لو قال في مرة ثالث إن كلمتك وسكت عليه ولم يذكر بعده قول أنت طالق طلقت. Menurut Imam Zufar, kalau orang itu mengatakan in kalamtuka kedua kali, walaupun tidak sampai fa anti talik, itu sudah jatuh tolaknya. Walaula anna hadzal qadr kalam wa illa lama tuliqat. Jadi baru kata in kalamtuka sudah kalam, walaupun kalam belum sempurna, tapi sudah mengandung arti jawabannya, jazaknya. وإما يقوي قول أبو حنيفة أنه لو قال كلما كلمتك فأنت طالق ثم ذكر هذه الكلمة في الثانية فكلمة كلما توجب التكرار فلو كان التكلم بكلمة الواحدة كلاما ولا وجب أن يقع على الطلاقات الثلاث عند قول في الثانية kata-kata kullama kallamtuka itu kalau sudah dua kali sudah tiga jatuhnya karena kullama lebih banyak. Apa kullama jadi apa terjemah kullama itu? Lama, setiap kali gitu ya. Setiap kali saya berkata kepadamu, berbicara kepadamu, kamu jatuh cerai. Itu baru dua kali, jatuh tiga itu. Indah qauli jatuh tolak, indah qauli fil marrati tsaniyah. Sudah tiga tolak ketika mengatakan dua kali. Kullama kallamtuka wa sakata alaihi wa lam yadhkur ba'dahu qaul fa anti taliq. Lianna hadzal majmu' mustamil ala dzikr kalimatil katsirah. Karena jumlahnya atau keseluruhannya kalimat itu sudah panjang. Wa kullu wahidin minha yujibu at-talaq wa aqul la'alla Zufar yaltazimu dzalik. Dia cenderung ke Imam Razi, cenderung ke pendapat Imam Zufar tadi. Al-mas'alah tsaniyah asyrah.
mahallul khilaf al-madhkur baina Abi Hanifah wa Zufar yang bagi ayyakuna maksusan bima idza qala in kalam tu kafanti talik. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Zufar tadi khusus kalau mengatakan kalau seorang berkata in kalam tuka fanti talik. Apabila saya berbicara kepadamu kamu cerai. Amma law qala in takallamtu bi kalimatin. Ada bi kalimatin fanti talik. Au qala in nataqtu. Au qala in talaffadtu bi lafzatin. Au qala in qultu qawlan fanti talik. Wajib an yakun haq fi jami' hadhihi al-masail qawlu Zufar qawlan wahidan. Tadi itu beda antara Zufar dan Abu Hanifah kalau mengatakan in kalam tuka fanti tolik. Tapi kalau in kalam tuka bi kalimatin atau in antalu bilafdotin atau in kultu qawlan, maka pendapat yang benar adalah pendapatnya Imam Zufar. Al-masalatul tsalitsah asyar lafzul kalimah wal kalam hal yatanal muhmal amla. Kalimah dengan kalam itu mengandung yang muhmal, yang enggak ada artinya apa tidak. Minhum man qal yatanawaluh. Ya, mengandung. Dan yasya yuqal al-kalam minhum muhmal wa minhum musta'mal. Karena boleh dikatakan kalam itu ada yang muhmal, ada yang musta'mal. Wallahu yasya yuqal takallama bi kalamin ghairi mafhum. Kita bisa mengatakan si A berbicara dengan pembicaraan yang tidak memahami, yang tidak bisa dipahami. Ini berarti muhmal kan? Tapi kalam kan? Wali anna al-muhmal mu'thir fi sam'i fa yakun ma'na ta'thir wal kalam hasil fi. Dan karena yang muhmal itu walaupun enggak bisa dipahami, tapi membekas kepada dalam pendengaran, membekas pendengaran. Maka di sini ada bekas pendengaran dan di situ ada kalam yang ada kalam di situ walaupun tidak sempurna, walaupun tidak dipahami. Man qala al-kalima wal kalam mukhtassan bil mufid. Ada ulama berpendapat bahwa kalimah dan kalam itu hanya khusus yang memberi faidah. Idh law lam ya'tabir hadzal qaid lazim tajwizu tasmiyat aswat at-tuyur bil kalimah wal kalam. Kalau tidak khusus dengan yang mufid, maka nanti suara burung bisa dikatakan kalimah wal kalam. Bisa dikatakan kalimah kalam enggak? Suara burung. Tidak, karena itu muhmal, tidak ghair mafhum. Al-mas'alatur rabi'atu asyar. Idza hasalat aswatun mutarakkibah tarakiban yadullu 'ala ma'ani illa anna dzalika tarakib kana tarakiban tabi'iyan la wad'iyan hal yusamma tilkal aswat kalimah au kalaman. Apabila kita mendengar ada suara yang sudah tersusun dan menunjukkan tersusunan itu ada artinya lah. Tapi susunan itu, redaksinya tabi'i. Tidak wad'i, bukan apa? Bukan natural, bukan sesuai dengan bentukan natural saja. Itu bisa dinamakan kalimah atau tidak? Ya, contoh, mithlu annal insan inda rohah awlaja qad yaqulu Manusia ketika sakit ada artinya enggak? Ada, artinya ada. Yaitu rasa sakit. Tapi itu kalam atau bukan? Karena itu tabi'i nih. Suara ini tabi'i bukan wad'i. Wa 'inda su'al qad yaqulu Ketika batuk, artinya ada artinya enggak? Ya ada artinya batuk. Oh, orang itu batuk itu, si A itu batuk itu. Tapi itu kalimat atau bukan? Itu tabi'i itu bukan wad'i itu. Fadhi aswatun murakkabah hurufun mu'allafah. Ini suara yang tersusun, ya ada tersusun lah dan ada hurufnya di situ. Wadalatun ala ma'al makhsusuh. Mempunyai makna khusus. Lakin dilalataha ala madulatiha bitab'i la bil wada'. Itu batuk, suara batuk itu. Gitu tuh, suara batuk. Ada artinya ada. Itu kan tabi'i, natural. Bukan wad'i. Dikasih kalimat-kalimat apa enggak? Nah, itu. Fal tusamma amsalul kalimat, dirikan kalimat. Wa kadzalika sautul qita yushbiku an yaqulu qita. Apa gitu apa? Kucing. Wa sautul laklak. Burung laklak yushbiku an yaqulu laklak. Ya, burung suaranya laklak gitu kan. Fa amsalul hadzal aswat hal tusamma kalimat. Maka suaranya apa kalimat itu bukan? Ikhtalafu fi. Ulama berselisih pendapat. Wa ma ra'aitu fil janibi hujjah mu'tabarah.
saya melihat dua-duanya tidak punya hujjah yang bisa kita hargai. Faidatu hadzal bahri tadhharu fima idza qala. Faedahnya membahas tadi itu ketika kita mendapatkan perkataan begini. In sami'tu kalimatan fa'abdi hur. Ada orang berkata, apabila saya mendengar satu kata, maka hamba budak saya ini merdeka, bebas. Fahal yatarattabul hinthu wal bir ala ismi hadhil alfat amla. Maka dalam kata-kata ini, mendengar kata-kata ini mengakibatkan bebasnya budak yang kurang ajar, yang tidak taat atau yang taat saja. Nah ini. Al-masalatul khamisatu asyarah qala Ibnu Jinni lafzul qaul yaqu 'ala al-kalami tam. Lafal al-qaul itu bisa menunjukkan kalam yang sempurna. Al-qaul itu loh, ucapan, itu artinya kalam yang tam. Wa al-kalimatil wahidah juga boleh diartikan kalimat wahidah. Ala sul haqiqah. Imma lafzul kalam fa mukhtassun bil jumlati tammah. Kalam itu khusus untuk jumlah yang sempurna, perkataan yang sudah tersusun sempurna. Lafzul kalim mukhtassun bil mufrad. Tapi lafzul kalimah itu hanya yang mufrad, yang tunggal. Hasil kalami fil farqi bainal babain. Kini ringkasnya penjelasan pendapat Ibnu Jinni dalam dua hal ini. Anna idza bayyana anna tarkib al-qawl yadullu ala hifdh was suhulah wajibatan al-kalimah wahidah. Kalau kita melihat bahwa al-qawl itu menunjukkan ringan, cepat, mudah, maka itu artinya qaul itu hanya menunjukkan kata yang satu. Amma tarkibul kalam fa fi ta'thir. Tapi kalau sudah menjadi kalam, maka akan mempunyai arti yang berpengaruh. Wa dzalika la yahsul illa minal jumlati tammah. Ta'thir itu tidak akan terjadi kecuali dari jumlah yang sempurna, susunan kata yang sempurna. Illa anna hadha yashkilu bi lafzil kalimah. Tapi ini bisa juga menjadi persoalan dalam lafal al-kalimah. Wa mimma yuqawwi dzalika qaul syair qultu laha qifi faqad qaf. Saya mengatakan kepada perempuan, kepada kekasihku lah, laha qifi, berhentilah kamu. Faqalat, jawabnya qaf. Satu huruf qaf itu bisa kalimat, kata kalimat enggak itu? Summiya nutqa bi wajhil qaf qaulan. Hanya qaf itu loh, bisa dikatakan qaul. Karena sudah memberi faedah, ta'thir. Singkatan kifi, dari jawabnya waqaftu lah. Qaf itu enggak qaf gitu aja. Itu artinya singkatan dari waqaftu. Berarti sudah satu qaul itu. Al-masalatu sadisatu asyarah. Qala aidan inna lafdzal qaul yaswi yaj'alu majazan an tiqatul ara'. Qaul itu bisa diartikan intiqadat, pendapat. Seperti fulanun yaqulu biqauli Abi Hanifah. Dia itu berpendapat dengan pendapatnya Abu Hanifah. Qaul pakainya. Pendapat tulisnya itu qaul Abu Hanifah. Wa hadha qaulu Imam Syafi'i, wa hadha qaulu Imam Maliki. Wa hadha bila qauli Malik, wa yadhhab ila qauli Malik. Masalah qaul, maknanya qaul pada pendapat tuh ayyaqidu ma kana yarayani wa yaqulani bih. Ala tara annaka law sa'alta rajulan an sihhati ru'yatillah ta'ala. Kalau kamu bertanya kepada seorang tentang nanti di surga itu bisa enggak melihat Allah? Faqal, orang itu jawab, la tazuzu ru'yatuhu. Enggak bisa melihat Allah nanti di surga, tidak bisa, tidak mungkin. Fanaqul, saya katakan, hadza qaulul Mu'tazilah. Gitu kan ya? Qaul itu maknanya pendapat padahal. Hadza qaulul Mu'tazilah, ketika Allah tidak bisa dilihat nanti di surga. Wala taqul hadza qaul Mu'tazilah. Enggak bisa itu. Hadza qaul Mu'tazilah. Enggak itu qaul Mu'tazilah. Illa ala sul ta'assuf. Wa dzikra anna fi husni hadzal majaz. Majaz ini sangat baik ini. Qaul digunakan untuk pendapat itu baik. Kenapa? Annal i'tiqada la yafhamu illa bi ghairihi. Karena akidah itu enggak bisa dipahami kecuali dengan lainnya. Falamma hasalatul musyabah min hadzal wajh la jarwa hasala sawja' li majazan anhu. Maka ada wajah musyabah dalam hal ini, maka dikatakan
sebabnya menjadi majaz, pendapat dikatakan qaul. Dan baik itu majaz itu baik. Al-masalatus sabi'atu asyarah. Lafzu qala qad ista'malu fihi wa nutqi. Lafal qala berkata itu bisa juga dilakukan untuk selain ucapan. Qala Abu Najm, qalat lahu at-tayr taqaddam rasyida innaka la tarju illa hamida. Qalat lahu at-tayr, berkata si burung. Berkata si burung kepadanya, rasyidan menunjukkan, memberi petunjuk. Innaka la tarju illa hamidan. Kamu tidak kembali kecuali kau akan menjadi orang yang memuji. Jadi qala bisa dikatakan bisa untuk binatang gitu. Bukan ucapan padahal, tapi burung itu memberi petunjuk. Memberi petunjuk burung itu. Qalatit tuyur taqaddam rasyida. Jadi burung memberi petunjuk jalan pada seorang yang sesat. Itu kalau zaman dulu di orang Badui selalu pakai burung elang itu, burung elang ya. Itu yang menunjukkan jalan itu. Tanda-tanda. Padahal ketika dia beri petunjuk seakan-akan qala akhar atau kamu anulah apa? Bukan Google itu loh, Google yang map-nya. Ini berkata loh, map berkata, maksud map berkata. Map berkata ke sini arahnya. Tuh, bilangnya berkata. Wa qala akhar wa qalatul aynani sam'an wa ta'atan. Si pacar itu, si perempuan itu berkata kepada suaminya atau kepada prianya, berkatalah apa? Dua matanya berkata. Berkata apa? Sam'an wa ta'atan. Setia. Wa hadarata kaddur lamma itqab. Wa hadarata kaddurri. Dan apa itab itu apa itab tuh? Itab itu apa? Bulu matanya ya. Bulu matanya itu kaddurri bagaikan permata lamma yutaqab. Ini yang paling penting qalat lahul ainan. Qalat lahul ainan. Dua matanya berkata. Mata masih berkata. Wa qala imtal haudu fa qala kitni. Imtal al haudu. Kolam telah penuh. Wa qala berkata si kolam itu kitni. Cukupkanlah kepadaku. Sudah diisinya cukup. Kita ngisi kolam. Kolamnya sudah penuh. Dan si kolamnya berkata kitni. Cukuplah, sudah cukup penuh. Mahlan ruwaidan qad mala'tu batni. Yang penting wa qala kitni. Wa yuqalu fil mathal qala jidalul watadi lam tashuqqani. Qala jidal, tembok berkata kepada pasak. Lima tashuqquni ya. Kenapa engkau memepetlah atau mendesak aku? Qala salman yadukuni. Terus atau katakan tanya pada orang yang mengganden apa memukul paluku. Innal ladzi warayi ma kholani waraya. Itu apa artinya nih? Ini cuma satu kata ini cerita ini. Tembok berkata kepada watad, kepada pasak. Kenapa engkau mendesakku? Jawabnya hanya pada yang memukul. Hasil ini di sini qala jidar. Jidar berkata. Watadnya bisa jawab lagi, sal itu kuni. Wa min qauli ta'ala, ini nih. Innama qauluna li syai'in idza aradna an naqulahu kun fayakun. Allah berkata kepada sesuatu kalau ia kehendaki berkata kun fayakun. Apa Allah berkata? Enggak. Enggak bilang kun enggak. Innama qauluna kun fayakun. Qalu faqala laha wal ardi tiya taw'an aw karhan qalata ta'ina ta'in. Begitu pula Allah berkata kepada bumi, Itiya taw'an wa aw karhan. Datanglah wahai bumi tunduk atau terpaksa. Qalata ataina ta'in. Saya datang dengan taat.
Ini mulhasil sebenarnya majaz. Lafal qala bisa digunakan untuk selain manusia. Bukan manusia di qala. Iya, tadi inna maqalna tadi naku lahu itu kepada syekh. Syekh itu apa aja ini? Kau pakainya qala itu inna maqal li syai'in. Kalau bukan kalau insan pantas. Ini li syai'in apa saja? Allah ketika menghendaki terwujudnya sesuatu bisa dijak ngomong gitu. Nah, itu maksudnya. Masih panjang banget. Dah, sampai sini aja. Al-Fatihah.